Beli gendang di Pulau Bali. Selamat datang di channel Anca Makawali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Anca Makawali. Baik, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas apa yang dimaksud dengan perbandingan hukum. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, comment, and share agar channel ini makin berkembang dan saya pun makin semangat untuk memberikan konten-konten yang bermanfaat bagi Anda semua. Mari kita ke penjelasannya. Baik, kita langsung saja ke pembahasannya. Berbicara perbandingan hukum sebenarnya bukanlah suatu norma atau sekumpulan aturan seperti hukum pidana, hukum dagang, hukum perdata, dan lain sebagainya. Akan tetapi perbandingan hukum ini memberikan gambaran sebuah aktivitas intelektual di mana hukum menjadi objeknya, perbandingan adalah prosesnya. Nah, di beberapa negara perbandingan hukum ini memiliki istilah seperti di Inggris dikenal dengan istilah comparative law, lalu di Perancis dikenal dengan istilah droit comparatif. Kemudian di Belanda pun juga dikenal dengan istilah rechtsgelijkheid. Nah, dari pengertian perbandingan hukum di sini saya mengutip dua ahli hukum atau dua tokoh hukum. Yang pertama itu menurut Sejenis Kanto yang mengatakan bahwa perbandingan hukum ini merupakan suatu metode dan ilmu. Lalu menurut Dr. Suenarjati Hartono menyebutkan bahwa perbandingan hukum ini merupakan suatu metode penyelidikan di mana metode yang dipakai itu membanding-bandingkan lembaga hukum dari satu sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang lain yang kurang lebih mempunyai kesamaan. Dengan membandingkan kedua lembaga hukum atau sistem-sistem hukum, tentu akan ditemukan unsur-unsur yang berbeda. Nah, dari dua pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa perbandingan hukum ini merupakan suatu metode studi dan penelitian di mana hukum-hukum atau lembaga-lembaga hukum dari dua negara atau lebih yang diperbandingkan sehingga menemukan perbedaan dan persamaan. Nah, dari tujuan perbandingan hukum sebenarnya tidak hanya semata-mata untuk mengetahui perbedaan dan persamaannya saja, akan tetapi jauh lebih dari itu untuk mengetahui sebab-sebab dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perbedaan dan persamaan dari suatu sistem hukum yang kita perbandingkan. Misalkan seperti begini, kalau kita membandingkan dua sistem hukum Eropa kontinental dengan Anglo-Saxon. Eropa kontinental ini dikenal dengan civil law system dan Anglo-Saxon ini dikenal dengan common law system. Nah, kedua sistem ini kita perbandingkan, tentu kita akan menemukan perbedaan dan persamaannya. Nah, lalu kita akan menggali lagi apa saja faktor dan sebabnya sehingga kedua sistem ini memiliki perbedaan. Nah, nanti kita akan kupas tuntas di video berikutnya kedua sistem hukum ini yang sangat mempengaruhi sistem hukum di dunia. Baik, yang terakhir ini yang sering dipertanyakan adik-adik mahasiswa di mata kuliah perbandingan hukum. Apa sih perlunya mempelajari perbandingan hukum? Ini adalah pertanyaan dasar. Mengapa perlu mempelajari perbandingan hukum? Apa pentingnya mempelajari perbandingan hukum? Nah, suatu hal yang bisa dijadikan alasan mengapa perlu mempelajari perbandingan hukum. Karena hukum merupakan suatu kenyataan bahwa setiap bangsa memiliki kebudayaan dan hukumnya sendiri yang berbeda dengan hukum dan kebudayaan dari bangsa yang lain. Sehingga apa? Dengan demikian bahwa hukum suatu bangsa yang satu dapat kita perbandingkan dengan hukum suatu bangsa yang lain, sehingga selalu menunjukkan unsur perbedaan dan persamaan dari kedua bangsa yang kita kedua sistem yang kita perbandingkan. Nah, kemudian sehingga apa? Memberikan gambaran bahwa perbandingan hukum ini memang merupakan suatu hal yang perlu dilakukan untuk dapat melakukan apa seperti pembaharuan hukum atau tujuan-tujuan lainnya dalam rangka pembinaan hukum nasional. Nah, dalam manfaat perbandingan hukum ini memberikan manfaat secara praktis dengan manfaat teoritis. Manfaat praktis ini seperti misalnya itu upaya membantu dalam pembaruan di bidang hukum. Lalu kalau manfaat teorisnya antara lain seperti itu mengungkapkan
unsur-unsur perbedaan atau persamaan dari objek yang kita perbandingkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Ini hanya pengantar dari perbandingan hukum. Jika ada yang perlu dipertanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan bisa menambah hasanah ilmu pengetahuan adik-adik atau sahabat pun dimanapun berada. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.